teman-teman kelas 12. Kita bertemu kembali dalam PJJ Kimia pada hari ini. Pada kesempatan ini kita masuk pada KD baru tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Judul yang A, penyetaraan persamaan reaksi redoks. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks, kalian lihat gambar-gambar yang akan saya tayangkan berikut ini. Gambar yang pertama ini adalah batu baterai. Gambar yang kedua adalah akumulator atau aki. Gambar ketiga peristiwa besi berkarat. Gambar yang keempat lilin yang sedang menyala. Gambar yang kelima proses fotosintesis tumbuhan. Dan gambar yang keenam adalah perhiasan. Dari contoh-contoh gambar 1 sampai 6 ini menunjukkan peristiwa reaksi reduksi dan oksidasi. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi di kelas 10 kalian sudah mempelajarinya, namun perlu saya ingatkan kembali. Reaksi reduksi itu memiliki ciri-ciri: 1. Melepaskan oksigen, 2. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, 3. Terjadi penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi memiliki ciri-ciri: 1. Menangkap oksigen, 2. Terjadi peningkatan atau kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan yang ketiga terjadi pelepasan elektron. Kalian bisa memberikan contoh dari perbedaan reduksi dan oksidasi ini dengan melihat catatan ataupun bisa browsing di internet. Di kelas 10 kalian juga sudah mempelajari aturan menentukan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Bebas di sini artinya tidak bersenyawa dengan unsur yang lain. Sebagai contoh, bilangan oksidasi hidrogen, oksigen, N2Fe, karena di sini tidak bersenyawa dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. 2. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa pada umumnya plus 1. Kecuali dalam senyawa hidrida, maka hidrogen bernilai negatif 1. Yang dimaksud dengan senyawa hidrida itu adalah hidrogen yang bergabung dengan logam 1A, 2A, dan 3A. Kita berikan contoh, bilangan oksidasi hidrogen dalam H2O. Maka di sini nilai hidrogennya itu adalah plus 1. Sedangkan bilangan oksidasi hidrogen dalam NaH, karena Na itu logam golongan 1A, maka nilainya hidrogen adalah negatif 1. 3. Bilangan oksidasi O dalam senyawa pada umumnya adalah negatif 2. Kecuali pada senyawa peroksida, maka oksigen berharga negatif 1. Sebagai contoh, bilangan oksidasi O dalam CO, maka di sini nilainya O itu adalah negatif 2. Bilangan oksidasi O dalam H2O2. H2O2 itu adalah senyawa peroksida, hidrogen peroksida. Maka di sini nilai O adalah negatif 1. Bilangan oksidasi logam golongan 1A, golongan 2A, 3A dalam senyawa sesuai golongannya. Maksudnya, golongan 1A dalam senyawa berarti nilainya 1.
golongan 2A dalam senyawa, maka bilangan oksidasinya plus 2. Golongan 3A dalam senyawa, maka nilainya sama dengan 3. Saya ambil contoh di sini, bilangan oksidasi Na dalam NaOH. Karena Na itu golongan 1, maka nilainya plus 1. Bilangan oksidasi Ca dalam CaO, karena Ca itu golongan 2A, maka bilangan oksidasi Ca dalam CaO adalah positif 2. 5. Jumlah total bilangan oksidasi senyawa netral itu sama dengan 0. Misalnya H2SO4. Dalam H2SO4 ini terdiri atas 2 kali bilangan oksidasinya hidrogen, ditambah 1 kali bilangan oksidasinya S, ditambah 4 kali bilangan oksidasinya O. Di sini kalau dijumlah itu nilainya sama dengan 0. 6. Bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya. Nah, ion itu ditunjukkan dengan adanya muatan plus kalau di sini. Cu plus 2. Berarti nilainya atau bilangan oksidasi Cu sama dengan plus 2. Kalau misalnya muatannya negatif, ya berarti bilangan oksidasinya sesuai dengan negatif berapa. Misalnya bilangan oksidasi S dalam S-2, berarti nilainya adalah min 2. Nah, di sini ada beberapa latihan untuk kalian gunakan memperdalam bagaimana menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Misalnya nomor 1, ini perintahnya, tentukan bilangan oksidasi unsur yang bercetak merah. Artinya yang kalian cari adalah Cl. Nomor 2, yang kalian cari Al, plus 3 berarti. Nomor 3 yang kalian cari adalah H2-nya. Nah, sementara kalau nomor 11, 12, 13, 14, dan 15, di sini tidak ada yang bercetak merah. Maka kalian sudah harus hafal mana yang harus dicari. Atau bilangan oksidasi mana yang sudah diketahui dan bilangan oksidasi mana yang dicari. Sebagai contoh nomor 11. Ini kan Na2S2O3. Di dalam ketentuan tadi ada yang menyebutkan bilangan oksidasi Na. Kemudian ada yang menyebutkan bilangan oksidasi O. Tetapi tidak ada yang menyebutkan bilangan oksidasi S. Nah, berarti nomor 11 ini yang dicari adalah bilangan oksidasi dari S. Demikian juga untuk nomor 12, 13, 14, dan 15. Oke, silahkan kalian latihan menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing. Setelah kalian berlatih menentukan bilangan oksidasi suatu unsur, kita masuk pada penyetaraan reaksi redoks yang pertama, yaitu dengan cara bilangan oksidasi. Nah, di dalam menentukan atau menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan cara bilangan oksidasi, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama, menentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau disingkat dengan PbO. 2. Setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau PbO. 3. Tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam
dan ion OH- untuk suasana basa. Sedangkan langkah yang terakhir, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Saya berikan contoh untuk penyetaraan reaksi redoks. Contoh yang pertama, setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Mn4- ditambah Cl- ditambah H+ menjadi Mn+2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Kita lihat langkah yang pertama, menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Dari persamaan reaksi tersebut, kita bisa menentukan bilangan oksidasi Mn itu +7, O-nya -2, Cl-nya -1 karena muatannya -1, hidrogennya +1, Mn-nya +2, Cl2 0 karena tidak berikatan dengan unsur lain, hidrogen itu 1, sedangkan O-nya adalah -2. Nah, dari bilangan oksidasi yang sudah kita cari ini, maka kita bisa mengetahui atom yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mn dan Cl. Maka selanjutnya kita tulis MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn+2 ditambah Cl2. Jadi hidrogen sama H2O-nya tidak perlu ditulis karena tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi yang kita tuliskan di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Langkah yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat jumlah atom Mn sebelah kiri itu sama dengan 1. Jumlah atom Cl sebelah kiri sama dengan 1. Kemudian di sebelah kanan itu Mn-nya sama dengan 1, Cl-nya di sini sama dengan 2. Nah, berarti ada perbedaan jumlah atom Cl sebelah kiri dan jumlah atom Cl sebelah kanan. Nah, supaya sama, maka jumlah atom Cl di sebelah kiri kita kalikan dengan 2. Sehingga jumlah atom Cl di sebelah kiri 1 kali 2. Maka kita tuliskan di persamaan berikut ini. MnO4- ditambah 2 Cl-. 2 ini berasal dari penyetaraan jumlah atom Cl. 2 Cl- menjadi Mn+2 ditambah Cl2. Nah, sekarang jumlah atom Mn sebelah kiri dan kanan sama, Cl sebelah kiri dan sebelah kanan juga sudah sama. Kita lihat langkah yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi Mn di sini +7. Kemudian bilangan oksidasi Mn di sebelah kanan itu +2. Artinya dari 7 menjadi 2. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi sebanyak 5. Kita lihat untuk Cl. Karena di sini ada 2 atom Cl, maka kita hitungnya 2 kali -1. Berarti dari -2 menjadi 0. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebesar 2. Kita lihat langkah yang keempat. Setarakan jumlah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi
dengan cara mengubah koefisien atau jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, tadi kita tahu bahwa Mn itu dari 7 menjadi 2, itu berarti perubahannya adalah 5. Sementara Cl dari min 2 berubah menjadi 0, itu terjadi perubahan 2. Nah, 5 dan 2 supaya menjadi angka yang sama, berarti yang 5 itu kita kalikan 2, sedangkan yang 2 kita kalikan dengan 5. Jadi yang berhubungan dengan garis kuning ini kita kalikan dengan 2, sementara yang berhubungan dengan garis putih ini kita kalikan dengan 5. Maka menjadi 2 MnO4 min ditambah 10 Cl min menjadi 2 Mn plus 2 ditambah 5 Cl2. Kita lihat untuk langkah yang ke-5. Menghitung muatan pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, tadi kita dapatkan persamaan 2 MnO4 min ditambah 10 Cl min menjadi 2 Mn plus 2 ditambah 5 Cl2. Nah, muatan kita hitung dari ini. Untuk MnO4, 2 dikalikan min 1. Ini karena muatannya min 1, maka 2 kali min 1 itu berarti min 2. Untuk yang Cl, 10 dikalikan min 1 berarti sama dengan min 10. Untuk sebelah kanan, Mn 2 kali plus 2 berarti plus 4. Kemudian yang Cl 5 kali 0. Karena di sini tidak ada plus minus, itu artinya muatannya 0. 5 kali 0 berarti sama dengan 0. Kita jumlahkan muatan di sebelah kiri. Nah, jumlah muatan sebelah kiri itu adalah min 2 ditambah min 10. Min 2 ditambah min 10 itu sama dengan min 12. Jumlah muatan di sebelah kanan itu ada 4 ditambah 0. 4 ditambah 0 berarti sama dengan 4. Oleh karena suasananya asam, dari mana tahu asam? Karena di soal tadi ada ion H+-nya. Maka pada muatan yang lebih kecil ditambah dengan ion H+. Kita ketahui muatan sebelah kiri tadi min 12, sebelah kanan itu muatannya 4. Berarti muatan sebelah kiri lebih kecil daripada muatan sebelah kanan. Nah, berarti min 12 ditambah X sama dengan 4. Maka X-nya berapa? Ya, 16. Maka di sini kita tambahnya adalah 16H+. Ya, jadi 16H+ ini asalnya dari min 12 ditambah berapa sama dengan 4. Ini tinggal kita tulis ulang. 2 MnO4 min ditambah 10 Cl min menjadi 2 Mn plus 2 ditambah 5 Cl2. Kita lihat langkah ke-6. Setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Nah, kita lihat di sini ada 16H+ ditambah 2 MnO4 min ditambah 10 Cl min menjadi 2 Mn plus 2 ditambah 5 Cl2. Karena di sebelah kiri ada 16H+, maka di sebelah kanan harus ditambah dengan H2O sebanyak 8. Kenapa 8? Karena 2 dikalikan 8 itu sama dengan 16.
16. Maka persamaannya menjadi 16H plus ditambah 2MnO4 ditambah 10Cl- menjadi 2Mn plus 2 ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Nah, ini 6 langkah yang harus kalian lakukan untuk bisa menyetarakan sebuah persamaan reaksi. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Setarakan persamaan reaksi berikut. Cr2O7-2 ditambah Fe plus 2 menjadi Cr plus 3 ditambah Fe plus 3. Langkah yang pertama, menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Nah, kita lihat di sini Cr nilainya plus 6, O-nya negatif 2, Fe plus 2, Cr-nya plus 3, Fe-nya plus 3. Kita lihat langkah yang kedua. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat sebelah kiri, Cr-nya itu sama dengan 2, Fe-nya sama dengan 1. Di sebelah kanan, atom Cr-nya itu sama dengan 1, Fe-nya sama dengan 1. Nah, terjadi perbedaan pada atom Cr sebelah kiri dan atom Cr sebelah kanan. Di sebelah kiri sebanyak 2, sebelah kanan sebanyak 1. Nah, supaya jumlah atom Cr-nya sama, maka di sebelah kanan ini kita kalikan 2. Maka persamaannya menjadi Cr2O7-2 ditambah Fe plus 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah Fe plus 3. Kita lihat langkah yang ketiga. Tentukan jumlah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini Cr-nya 2. Berarti kita hitung 2 kali plus 6. Berarti min 12. Dari min 12 berubah menjadi 6. Itu artinya terjadi penurunan bilangan oksidasi sebanyak 6. Sedangkan Fe-nya dari plus 2 berubah menjadi plus 3. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebesar 1. Kita lihat untuk langkah yang keempat. Setarakan jumlah kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien atau jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat tadi Cr-nya terjadi penurunan dari 12 menjadi 6. Berarti terjadi penurunan sejumlah 6. Sedangkan Fe dari 2 menjadi 3. Terjadi kenaikan 1. Nah, angka 6 dan angka 1 supaya sama, maka yang 6 ini kita kalikan dengan 1, sedangkan yang 1 kita kalikan dengan 6. Artinya yang berada pada garis kuning ini kita kalikan dengan 1, atau yang berhubungan dengan garis kuning ini kita kalikan dengan 1, sedangkan yang berhubungan dengan garis putih kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya menjadi Cr2O7-2 ditambah 6 Fe plus 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah 6 Fe plus 3.
Kita lihat langkah yang kelima. Menghitung muatan pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, jumlah muatan di sebelah kiri untuk Cr2O7-2 ini adalah 1 kali min 2 ditambah 6 kali plus 2 untuk yang Fe, berarti jumlahnya sama dengan 10. Sedangkan sebelah kanan 2 kali plus 3 ditambah dengan 6 kali plus 3. Jadi 2 kali plus 3 ditambah 6 kali 3 sama dengan 24. Jadi muatan sebelah kiri sebesar 10, muatan sebelah kanan sama dengan 24. Oleh karena suasananya asam atau adanya ion H+, maka pada muatan yang lebih kecil ditambah dengan ion H+. Nah, sebelah kiri tadi 10, sebelah kanan 24. Berarti kan 10 itu lebih kecil daripada 24. Maka kita menghitungnya 10 ditambah berapa sama dengan 24. Sama dengan 14. Maka di sini kita tambahkan 14H+. Maka persamaannya menjadi 14H+ ditambah Cr2O7-2 ditambah Fe plus 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah Fe plus 3. Kita lihat langkah yang ke-6 atau langkah terakhir. Setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Tadi kita punya persamaan 14H+ ditambah Cr2O7-2 ditambah Fe plus 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah Fe plus 3. Di sini kita punya 14H+. Nah, supaya sama, maka sebelah kanan harus kita tambahkan dengan 7H2O. Jadi H2O. H2O dikalikan berapa supaya sama dengan 14 hidrogennya. Berarti kan dikalikan dengan 7. Maka persamaannya menjadi 14H+ ditambah Cr2O7-2 ditambah Fe plus 2 menjadi 2Cr plus 3 ditambah Fe plus 3 ditambah 7H2O. Demikian pembelajaran kita hari ini. Di pagi hari ini kita sudah belajar